warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para sobat guru penggerak yang berbahagia. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik. Baiklah, perkenalkan saya Siti Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dalam mendukung kegiatan aksi nyata modul 2.3. Kegiatan coaching dalam rangka supervisi akademik. Kegiatan hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Mutmainatun, Sarjana Pendidikan, sebagai objek yang akan saya amati dalam kegiatan kali ini. Baiklah, tidak lama kita bersahabat dengan waktu. Mari kita mulai kegiatan pada kegiatan pra-observasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana juga kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu Mutia. Amin. Amin. Terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya pada hari ini, sehingga semoga kegiatan observasi yang akan kita lakukan besok dapat berjalan dengan baik. Amin. Ya. Baiklah, untuk kegiatan pra-observasi hari ini tujuannya antara lain nanti ketika Bu Mut melaksanakan kegiatan observasi di kelas, paling tidak nanti menjadi lebih semangat lagi, lebih percaya diri, kemudian apa yang akan dilakukan oleh Bu Mut nanti di kelas akan lebih terencana dengan baik. Siap. Oke, baik Bu Mut, pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh ya Bu Mut ya? Siap, boleh. Oke, terima kasih. Yang pertama Bu Mut, saya ingin tahu nih tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Bu Mut nanti dalam kegiatan observasi nih. Apa ini tujuannya? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat menganalisis metamorfosis yang dialami oleh hewan dengan tepat pastinya ya. Anak-anak dapat menganalisis metamorfosis yang dialami oleh hewan dengan tepat. Oke, jadi peserta didik nanti dapat menganalisis metamorfosis ya. Kegiatan IPAS ya Bu ya? Iya, IPAS. Oke, nah dalam ini area pengembangan yang akan ditekankan, area pengembangan dari Bu Muti akan melakukan apa saja ini ya? Untuk area pengembangan saya akan lebih menekankan keterampilan peserta didik karena peserta didik itu akan melakukan aktivitas yaitu membuat proyek dengan membuat diorama metamorfosis hewan seperti nyamuk, kemudian kupu-kupu dan juga katak. Dari itu peserta didik akan menerapkan pengetahuan tentang metamorfosis hewan, kemudian menerapkannya dalam pembuatan diorama. Oke, baik sekali nih untuk area pengembangannya, yaitu kaitannya dengan metamorfosis beberapa hewan ya Bu Mutia. Iya. Paling tidak nanti anak bisa membuat dioramanya dari beberapa contoh hewan yang sudah disampaikan. Kemudian Ibu untuk kegiatan nanti ketika di kelas itu kita mau menggunakan metode apa nih? Metode pembelajarannya Bu Mut. Metodenya nanti saya akan menggunakan metode juga model pembelajaran adalah PJBL yaitu Project Based Learning. Ya, bagus. Oke, bagus sekali. Nanti berarti ada sintak-sintak yang ada di PBL itu paling tidak dimunculkan ya Bu Mut. Iya. Bagus sekali. Kemudian untuk strateginya Bu Mut, strategi pembelajarannya. Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan, saya lebih menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi proses, konten, dan juga produk. Untuk diferensiasi prosesnya nanti saya akan menekankan ke audio visual dan juga kinestetik. Kemudian untuk diferensiasi konten itu yang pertama untuk visualnya saya akan menerapkan anak-anak disuruh untuk mengamati sebuah gambar melalui PPT dan juga video pembelajaran. Kemudian untuk kinestetiknya itu anak-anak akan melakukan tepuk metamorfosis dan juga
saya akan menerapkan menggunakan papan ajaib. Jadi nanti anak akan bergerak untuk menekan papan tulis yang sudah saya menggunakan layar proyektor untuk memakai aplikasi Wordwall. Terus kemudian untuk diferensi produknya itu anak-anak membuat diorama metamorfosis hewan, ya tadi yang ada nyamuk, kupu-kupu dan juga katak. Alhamdulillah bagus sekali nih strategi-strateginya. Paling tidak anak-anak pasti nantinya akan senang karena mereka sudah dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya ya Bu Mut ya. Bu Mut sudah memetakan di awal ini nanti ada yang gaya belajarnya visual, sudah dilayani dengan gambar, PPT, video gitu ya Bu Mut ya. Kemudian kinestetiknya juga sudah oke banget, pasti senang sekali. Kita tunggu saja untuk kegiatan pembelajarannya di kelas observasi besok ya teman-teman. Kemudian untuk diferensi produknya ini juga sudah bagus ya. Paling tidak anak-anak sesuai dengan kreasinya masing-masing, sesuai dengan keinginannya mereka, sehingga mudah-mudahan tidak bosan nih. Dan pembelajarannya pasti akan mengena sekali nih pada siswa, pada peserta didik. Nah selanjutnya tadi sudah untuk strategi, bagaimana nih untuk penilaiannya ini Bu Mut ya? Untuk penilaiannya yang akan saya lakukan itu ada penilaian tertulis ya, pengetahuan melalui evaluasi, kemudian penilaian sikap itu menggunakan observasi, dan penilaian keterampilan nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian. Dan tentunya ini sudah dipersiapkan ya. Sudah. Oke. Kemudian nih Bu, sasarannya kelas berapa ini ya Bu Mut ya? Untuk sasaran kelas 3 yaitu jam pertama saya akan ambil jam 1 dan 2 setelah anak-anak selesai pembiasaan. Oke, bagus sekali ini. Nah, Bu Mut, pertanyaan dari saya mungkin itu ya, tadi sudah disampaikan sasaran kelas 3, materinya IPAS, kemudian jam ke-1 dan ke-2 setelah melakukan kegiatan pembiasaan. Oke, kemudian besok tepat waktu bisa terlaksana dengan baik. Hal-hal yang kira-kiranya menjadi hambatan-hambatan diminimalisirkan sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik. Untuk pelaksanaannya hari Senin besok ya Bu Mut ya? Pelaksanaannya hari Sabtu. Hari Senin. Oh iya, besok tanggal berapa ya Bu Mut hari ya? Senin Besok tanggal 7 ya, 7 Senin tanggal Oktober. Oke, besok Senin kita siap untuk bersama di kelas. Saya akan mengamati kegiatan-kegiatan di kelas bersama Bu. Ya, dan tidak pengamatan itu saya juga bisa melaksanakannya dengan tidak terlewatkan mencatatnya, sehingga kita bisa berbagi istilahnya hal-hal apa yang belum sesuai, yang sudah sesuai kita lanjutkan, kita tingkatkan seperti itu ya. Nah kemudian harapannya kita bisa berjumpa besok di hari Senin ya Bu Mut ya, dan selanjutnya juga kita akan bertemu di kegiatan berikutnya, yaitu pasca observasi. Baik Bu Mut, sekian dari saya. Semoga besok kegiatan di kelas bisa berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan target tujuan dari Bu Mut tadi, dan segala upaya perencanaannya bisa panjenengan laksanakan dari sekarang. Oke. Baik, terima kasih ya Bu Mut ya. Sama-sama. Baik, demikian rekan-rekan kegiatan pra-observasi yang baru saja saya laksanakan bersama Bu Mutmainatun, Sarjana Pendidikan. Semoga kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Nah, mungkin itu yang dapat saya laksanakan. Kita jumpa lagi besok di kegiatan observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah.
bersama kita semuanya. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang yang bertugas untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya siapa ya hari ini ya? Aisyah, yuk Mbak Aisyah silakan ke depan. Yuk teman-teman, bagaimana posisi saat kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, semuanya. Mbak Esa, besok gilirannya siapa ya? Setelah Mbak Esa? Oke, setiap hari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional yang lain untuk apa anak tujuannya? Untuk menambah rasa cinta kita kepada negara Indonesia. Itu disebut dengan sifat nasionalisme. Iya. Anak-anak semuanya, coba perhatikan di papan tulis ini. Hari ini kita akan belajar metamorfosis hewan. Apa Nana? Metamorfosis hewan. Nah, sekarang sebelum Bu Guru masuk ke pembelajaran, anak-anak Bu Guru ingin tanya, coba kalian di rumah punya hewan peliharaan atau tidak? Punya. Hewan apa yang kalian pelihara? Kura-kura punya? Iya, apa lagi? Ayam. Oke, Mas Abiyu. Banyak sekali hewan peliharaannya Abiyu. Nah, oleh anak-anak ini hewan peliharaannya diberi apa? Supaya diberi makan, dirawat tidak? Bagaimana cara kalian merawatnya? Memberi kasih sayang, terus memberi makan, terus diapakan lagi? Memberi apa? Memberi makan, diberi makan supaya apa sih? Kenapa hewan kita harus diberi makan? Supaya sehat. Yang lain? Supaya apa? Kenapa hewan harus kita beri makan? Supaya dia sehat. Biar sehat. Biar tidak mati. Oh, biar tidak mati, biar tetap hidup. Nah, tadi Bu Guru dengar ada yang memelihara ayam. Nah, anak-anak sebelum ayam kalian besar, nah pada ayam tersebut apakah mengalami perubahan bentuk yang sangat mencolok? Tidak. Ya, ketika anak ayam menjadi ayam dewasa kan hampir mirip, sudah membentuk ayam. Iya apa tidak anak? Berarti bentuknya tidak begitu terlihat jelas, hanya yang berukuran yang membedakan, yang sangat membedakan apanya? Dari anak ayam menjadi tadi kata Irfan ayam dewa, ayam remaja, terus ayam dewasa, apa yang membedakan? Ukuran. Nah, berarti anak ayam tersebut mengalami metamorfosis tidak anak? Tidak. Nah, yang mengalami metamorfosis itu berarti nanti hewan yang apa anak? Mengalami perubahan bentuk ya yang sangat tajam, sangat mencolok, mulai dari telur terus kemudian menjadi ulat atau nama lainnya apa ya? Larva, kemudian bisa juga langsung menjadi nimfa. Nah, maka nanti akan kita pelajari tentang metamorfosis. Nanti juga ada jenis-jenisnya. Anak-anak sekarang perhatikan. Sebelum guru melanjutkan, apa yang kalian ketahui tentang metamorfosis? Nah, pastinya anak yang rajin sudah membaca buku sebelum guru jelaskan. Apa sih itu metamorfosis? Tadi perubahan bentuk. Oke, perubahan bentuk secara bertahap pada yang dialami oleh hewan dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan. Nah, metamorfosis itu dibagi menjadi berapa ya? Dua. Apa dan apa ya?
hewan. Nanti setelah pelajaran ini selesai, guru harapkan kalian satu dapat menjelaskan apa itu metamorfosis. Yang kedua, guru harapkan kalian dapat menjelaskan jenis-jenis metamorfosis, dan yang terakhir kalian dapat menganalisis ya metamorfosis yang dialami pada hewan. Yuk anak-anak, kita Membuat apa, Mbak? Lagi membuat apa? Halo, lagi membuat apa? Diorama? Oke. Sudah hampir jadi ya? Iya, ini sudah ditempel. Baru telur. Telur, ular, kepampang, kupu-kupu dewasa. Iya. Dadah, dadah. Beruduk, ketiga katak muda, keempat katak dewasa. Iya, bagus. Beruduk ikan. Mana? Yeay! Satu, 10. Pencet lagi. Keping tidak sempurna adalah aku tahu. Gampang saya. Yeay! ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Mudah atau sulit ya? Mudah. Yuk, sekarang kita bahas. Nomor 1. Bersama yuk. Hewan berikut yang bertelur di air adalah Hewan apa ya? Apa? Nyamuk. Iya, jawabannya? Jawabannya apa? Iya, nomor 2. pasangan nama hewan dan daun di tubuhnya yang tepat adalah Iya, yang paling tepat yang mana? Kecoa. Coba metamorfosisnya bagaimana? telur nimfa 1, nimfa 2, dewasa 1, dewasa 2. Nah, nomor 3. Fase daun hidup. Yang ditunjukkan pada nomor 3 disebut Iya, nomor 3 ya. Pupa. Atau nama lainnya apa? Kepompong. Coba kalau gambar nomor 1. Itu fase apa? Telur. Kalau 2? Ular. 3? Pupa. Yang keempat? Kuku. Berarti itu metamorfosis pada hewan? Pada hewan apa? Kuku. Metamorfosis apa namanya? Sempurna. Nomor 4. menetas menjadi Apa? Lipat. Ya. Nomor 5. berikut ini hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu Yang mana ya? Anak? Nyamuk dan kupu-kupu. Kalau yang B kupu-kupu dan capung betul atau salah? Salah. Salahnya di mana? Oh, karena ada capungnya. Capung itu mengalami metamorfosis apa? Tidak sempurna. Berarti yang B kurang tepat. Yang tepat adalah C, nyamuk dan kupu-kupu. Oke, anak, sudah semuanya. Sekarang silakan dikumpulkan ya. Kelompok A dikumpulkan oleh Mas Fai, kelompok B dikumpulkan oleh Irfan, kelompok C dikumpulkan oleh Mas Gina. Nah, Irfan. Ya, dikumpulkan. Jadi untuk materinya sudah paham semuanya? Sudah memahami semuanya? Sudah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, yuk kita refleksikan. Anak-anak, hari ini kita belajar apa tadi ya? Metamorfosis pada hewan. Ada berapa ya jenis metamorfosis?
metamorfosis apa saja ya? Coba yang apa perbedaannya antara metamorfosis sempurna dengan tidak sempurna? Yang tidak sempurna. Terus ada lagi perbedaannya apa lagi? Betul, makanya jadi imakun. Ya anak-anak, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari kembali. Dan untuk tugas di rumah nanti silakan kalian kerjakan halaman 50 ya. Jangan lupa besok pagi dikumpulkan ya tugas tentang metamorfosis. Siap anak-anak? Iya, kapan mengerjakannya? Iya, bolehkah ditunda-tunda? Tidak, harus segera dikerjakan. Rajin, pangkal, pandai ya. Siapa yang rajin pasti akan jadi anak yang pandai. Oke, nah anak-anak, mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi, Bu Guru ingin kalian menyanyikan lagu Metamorfosis. Masih hafal tidak anak-anak? Yuk, 1, 2, 3. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna, salut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semua. Sehat ya Bu hari ini? Alhamdulillah. Benar sehat juga. Begitu juga Bu. Kita masih juga kesehatan, kesempatan sehingga bisa meluangkan waktu nih bersama waktu lagi dalam kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Yang sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi, kemudian saya juga sudah mengobservasi di kelas Gumut waktu itu, dan alhamdulillah pada saatnya kini kita berjumpa lagi dalam kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa menit ke depan kita dapat berbincang-bincang, dapat menyelesaikan masalah-masalah Gumut yang mungkin ada di kelas, dan mudah-mudahan bisa membawa pencerahan untuk kita semua ya Bu ya. Oke, langsung saja. Gimana nih perasaan Gumut waktu saya datang mengobservasi Gumut di kelas ini? Alhamdulillah, perasaan saya itu tenang Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya sudah diobservasi sama Bu Nur. Ya, oke, tenang ya Bu ya. Jadi tambah semangat nanti ini. Sudah semangat, semakin semangat. Nah, lalu ini bagaimana perasaan Gumut ketika saya pertama kali masuk di kelas Gumut ini? Iya. Perasaan saya ketika Bu Nur waktu itu supervisor ya, sejujurnya awalnya saya sedikit merasa tegang, namun saya berusaha untuk merasa tenang, dan alhamdulillah proses pembelajaran pun berjalan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Oke, kelihatannya anak-anak juga antusias sekali ya Bu. Iya. Ya, karena jarang saya hadir di kelas, apalagi duduk di belakang ya ini ya. Anak-anak tentunya juga, mereka juga tambah semangat. Nah, selanjutnya Bu Mut, terima kasih waktu itu saya sudah berada di kelas pendidikan, begitu antusiasnya anak-anak. Nah, sesuai dengan fokus pengembangan yang
waktu itu Bumut sampaikan, yaitu berkaitan dengan pengembangan lingkungan kelas. Pengembangan lingkungan kelas yang mana untuk memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Memang saya melihat untuk kondisi kenyamanannya anak-anak sudah nyaman ya Bu ya. Sudah nyaman belajar di kelas, apalagi ditambah dengan mereka sangat antusias ini dengan rasa apa ya, dia seperti penasaran apa yang akan diajarkan pada hari itu, dengan kata-kata diorama ya, seperti apa ya yang akan dibuat. Nah, paling tidak memang benar-benar saya amati kenyamanan anak di lingkungan belajarnya itu sudah nyaman, tidak ada tekanan lah, istilahnya dia enjoy banget seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, penggunaan komunikasi positifnya, Bumut juga sudah komunikatif banget dengan anak-anak. Anak-anak mengerti dengan apa yang disampaikan Bumut, tidak ada yang apa ya, istilahnya bingung dengan apa yang disampaikan. Mereka bisa mewakili teman-temannya, bisa menyerap gitu ya Bumut ya. Kemudian untuk penerapan disiplinnya, alhamdulillah saya lihat juga mereka disiplin, walaupun pekerjaan mereka dalam satu kelompok, tetapi dia sudah menunjukkan kedisiplinan yang tinggi. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan Bumut bersama anak-anak di kelas 3 kemarin. Terus untuk pemberian motivasi juga Bumut tidak ketinggalan, sudah sering sekali ya. Bagus, mereka tambah semangat loh Bumut. Iya, dengan mereka bermain Wordwell ya kemarin ya, itu juga menambah semangat mereka, termotivasi sehingga tidak ada yang mengantuk sama sekali. Mereka antusias sampai akhir penutup, bahkan sampai pesan-pesan yang disampaikan juga sudah tersampaikan dengan baik. Oke Bumut, selanjutnya ini saya ingin tanyakan ya, menurut Bumut sendiri ketika mengajar di kelas 3 ada hambatan nggak nih ya? Untuk hambatan ada itu, hambatan yang saya temui yaitu saya terkadang masih bingung dalam memilih diferensiasi mana yang saya pakai. Jadi mana yang harus saya terapkan ya? Diferensi mana sih? Apakah saya harus kontennya? Atau mungkin produknya? Satu lagi apa ya? Prosesnya itu memang kita benar-benar harus paham betul. Ini misalnya kita memberikan model seperti ini sudah termasuk kategori diferensi mana ya, kayak gitu kan ya. Yang sebenarnya itu kalau kita sudah paham benar, pasti nanti ada perbedaannya seperti itu. Kita benar-benar tahu perbedaannya di mana untuk diferensi tersebut. Nah, untuk kaitannya tersebut, paling tidak nih, ketika panjenengan sudah mengetahui hambatan yang terjadi, kira-kira ada nggak nih ya yang akan dilakukan ke depan untuk mensolusikan ya, menemukan jalan keluarnya? Itu kira-kira apa? Untuk solusinya ataupun untuk terhadap hambatan tersebut, saya akan berusaha untuk yang pertama terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Tentunya saya ingin belajar lebih lagi tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi. Kemudian saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang ketiga, saya berusaha akan lebih memahami kebutuhan siswa, tentunya yang nantinya bisa untuk menentukan diferensiasi mana yang akan saya gunakan. Pertama tadi mempelajari materinya jelas ya Bu ya, biar tahu kita bisa menerapkan kalau materi ini sesuai apa gitu ya. Oke. Kemudian paling tidak kita tahu juga untuk diferensiasi itu sendiri dari berbagai pelatihan gitu ya, misalnya dalam minggu kecil lah, besok kita misalnya dalam Kombel ya, kita belajar bareng di Kombel. Oke, bisa diagendakan besok ini ya Bu ya. Oke, terus yang ketiga tadi untuk memenuhi kebutuhan murid ya Bu ya. Oke, biar anak-anak juga lebih sesuai dengan bakat minatnya, jadi mereka benar-benar terjamu ya, anak-anak terfasilitasi lah oleh kita bisa memfasilitasi.
Ya tadi ada 3 ya pengembangannya ya yang rencanakan. Untuk selanjutnya ini tujuan. Nah tadi kan Bu ingin belajar lebih ya tentang belajar diferensiasi ini, tentu punya tujuan tertentu nih Bu. Iya, kira-kira kayak gini. Tujuan yang ingin saya capai yaitu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi apa yang ingin saya capai di tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian saya juga dapat mengkondisikan kelas dengan baik tentunya ini. Betul sekali ya, kalau kita sudah mantap materinya tentu lebih mantap lagi ya di kelas ya. Iya, dan paling tidak dari awal, dari merencanakan kita adanya modul ajarnya, kita sudah bisa merangkai dengan baik, dan tentu saja pasti hasilnya di kelas tidak jauh berbeda lah ya dengan angan-angan kita. Walaupun meleset itu paling kecil ya. Kemudian setelah tujuannya, ukuran keberhasilannya apa ini? Kalau misalnya tadi yang sudah disampaikan kondisi kelas yang baik itu lagi. Untuk ukuran keberhasilannya ya siswa dalam pembelajaran itu dapat dalam menumbuhkan minat siswa dalam pengetahuan, kemudian keterampilan pada dirinya, serta tumbuhnya sikap positif yang ada pada siswa. Tadi untuk pendukung itu sendiri itu apa Bu? Kira-kira? Pendukungnya berupa pengetahuan tentunya ya Bu, Iya. dan kompetensi pedagogik yang ada pada siswa. Pada diri guru juga termasuk. Iya betul. Terus selanjutnya Bu Mutni tadi panjenengan juga menginginkan untuk mencari materi-materi belajar lebih lanjut lah ya. Iya. Misalnya di komunitas belajar kita di sekolah atau melalui media online ya. Sekarang banyak sekali media-media online yang dibahas tentang materi-materi itu. Ya. Kira-kira ini dalam pembelajaran selain strategi ya Bu, ya, itu ada lagi nggak nih ya selain strategi yang Bu inginkan? Iya, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan KSE. Ya, oke, kompetensi sosial emosionalnya. Jadi paling tidak panjenengan juga punya gambaran anak ini senangnya ini secara emosional seperti ini. Terus penanganannya juga begini begitu ya Bu. Ya. Memang benar sekali, paling tidak kalau kita paham tentang itu memang anak-anak kita bisa lah ya mendalami tentang tentang kebutuhan belajarnya. Nah, setelah panjenengan minat ingin untuk mempelajari KSE, diferensiasi dan KSE itu sendiri, tujuannya apa ini? Ya, tujuannya saya ingin menerapkan diferensiasi pada konten, kemudian proses, dan juga produk dengan pendekatan KSE. Oke, ya, paling tidak bisa menerapkannya di kelas pada anak-anak didik kita. Iya, tujuan yang mulia ini bagus sekali. Mudah-mudahan ketika kita belajar tentang itu cepat diberikan pemahaman ya, sehingga kita bisa menerapkannya di kelas dan efeknya kepada anak-anak didik kita bisa menerimanya dengan baik. Nah, tadi paling tidak kita sudah bisa menerapkannya di kelas kita. Nah, ini untuk menunjukkan ukuran keberhasilannya itu. Untuk ukuran keberhasilannya nanti ya peserta didik bisa memilih model konten yang sesuai dengan dengan bakat minatnya, kemudian proses serta produk sesuai dengan minat dan cara belajarnya. Benar sekali. Nah, ini selanjutnya nih kita juga perlu bantuan nih ya. Kira-kira pendukungnya apa saja nih Bu? Iya, pendukungnya yang pertama KMPP itu, kemudian ada media pembelajaran yang mendukung tentunya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Oke, terima kasih sekali. Nah, ini panjenengan sudah berinisiatif yang pertama ilmu tentang pembelajaran tentang strategi berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional anak. Ini saya ingin tahu nih, kira-kira kapan Bu akan melakukan ini semua ini ya? Insya Allah secepatnya Bu. Oke, alhamdulillah secepatnya ya. Paling tidak apa nih Bu secepatnya? Ya, mulai besok insya Allah ketika ada minggu depan, ketika ada informasi tentang pelatihan, saya juga insya Allah akan ikut. Kemudian
belajar lagi tentang contoh-contoh penerapannya dalam proses pembelajaran tentang pembelajaran diferensiasi. Oke, secepatnya paling tidak minggu depan, kalau sudah ada informasi-informasi ini, kalaupun tidak ya, paling tidak kita juga misalnya meleset ya, kita bisa mengambil waktu-waktu senggang, misalnya dari Sabtu ya, kemudian besok kita bincangkan di Google, kita usul ya, biar Google-nya juga lain lah. Kalau kemarin misalnya materi apa, kita juga tahu seperti itu. Sebenarnya hal-hal kecil ya, seperti sosial emosional mengajari seperti itu, tapi nyatanya itu efeknya dampaknya besar sekali. Oke, sangat luar biasa ini apa yang sudah Bu sampaikan dan rencana-rencana yang sudah tersusun dengan rapi. Dan tidak, kita juga mengajak teman-teman yang lain biar mereka juga ikut bersama kita ya, karena ini materinya yang bagus sekali. Selanjutnya untuk kegiatan di Kobel ya Bu, di Kobel kita harus akan, terus kita sudah menentukan jadwalnya, kemudian kita langsung laksanakan saja bersama. Siap. Oke. Nah, selanjutnya Bu, alhamdulillah dari awal tadi sudah saya dapatkan informasi apa yang akan kedepannya. Saya senang sekali, saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sepertinya untuk kegiatan rangkaian kegiatan kita dari observasi, dan pasca observasi sudah kita laksanakan dengan baik ya. Kemudian mudah-mudahan nanti paling tidak setelah Bumut mencari materi-materi ya, melaksanakan ide-idenya, rencana-rencananya, kita bisa bertemu lagi ya kemudian membahas paling tidak seberapa keberhasilan Bumut ketika sudah melaksanakan suatu aksi, suatu tindakan bisa dilaksanakan di kelas, diterapkan ya, kita jadi tahu loh efeknya apa ya, seperti itu. Kira-kira kapan Ibu kita bisa berbincang-bincang lagi? Siap Ibu, menyaksikan waktunya Oke. saja. Iya, paling tidak setelah itu ya, setelah melaksanakan kegiatan di Google, terus kemudian kita terapkan di kelas dan kita bisa sharing kembali. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan apa yang kita tujuankan, yang jadi tujuan kita, yang kita inginkan paling tidak efeknya kepada anak-anak bisa anak-anak bisa menikmati dari apa yang kita pelajari dan memiliki dan belajar mereka di kelas. Yang paling tidak kita bisa menunjukkan anak-anak yang berjiwa profil Pancasila. Mungkin hanya itu untuk kegiatan pasca-observasi kita. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan dari Bumut yang sudah menyelakan waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Banyak salah kata dari saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.